Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 68. Mazmur yang berisi ringkasan sejarah umat Tuhan, khususnya dalam hal kehadiran Allah dalam perjalanan umatnya dari Mesir ke Kanaan ini, berisi panggilan untuk memuji Tuhan. Tentang hal itu di ayat 6-7, ayat 10-11 dan ayat 20, pemazmur yaitu Daud menyebut 3 alasan mengapa Tuhan patut dipuji. Alasan-alasan tersebut adalah yang pertama, sebab Tuhan limpah dengan belas kasihan terhadap orang yang tak berdaya. Hal tersebut diutarakan oleh pemazmur di ayat 6-7. Di ayat 6 ditulis seperti berikut. Allah di kediamannya yang kudus adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Pada masa itu, anak yatim maupun para janda adalah kelompok masyarakat yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Kepada mereka yang dalam keadaan tidak berdaya ini, Tuhan menempatkan dirinya sebagai sang pembela. Karena Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang yang tidak berdaya, maka di masa yang sukar kita tidak perlu berputus asa. Yang kedua, sebab Tuhan limpah dengan kebaikan terhadap orang yang tertindas. Tidak dibiarkannya mereka yang dalam keadaan terinjak mengalami kesukaran tanpa pertolongannya. Hal tersebut diutarakan di ayat 10-11. Di ayat 11 ditulis seperti demikian. Sehingga kawananmu menetap di sana, dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Sebagaimana Tuhan bersikap peduli kepada orang yang tertindas, demikianlah Ia tidak akan membiarkan kita menghadapi kesulitan tanpa mengalami pertolongannya. Itu sebabnya kita dapat bersukacita. Yang ketiga, sebab Tuhan limpah dengan kemurahan terhadap orang yang berbeban berat. Ditanggungnya orang yang memikul beban yang berat dan diselamatkannya mereka. Hal tersebut diutarakan di ayat 20 seperti berikut. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Karena Tuhan bersedia memikul beban kehidupan kita, maka di dalam Dia kita dapat memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Mari dengan meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang limpah dengan belas kasihan, kebaikan dan kemurahan, kita datang menghadap tahta anugerah-Nya. Mari kita menyerahkan beban dan harapan dalam hati kita kepada Tuhan Yesus. Kasih dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak terbatas dan pertolongannya senantiasa diulurkannya tepat pada waktunya. Di dalam Dia kita dapat mengalami hidup yang berkemenangan. Mazmur pasal 68 ayat 6-7, ayat 10-11 dan ayat 20. Kita akan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Allah di kediamannya yang kudus adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara yang membebaskan para tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi para pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Hujan yang melimpah kau curahkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu, sehingga kawananmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu, engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung beban bagi kita. Allah adalah keselamatan kita.
kediamannya yang kudus adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena Engkau adalah pribadi yang bersedia melindungi orang-orang yang tidak berdaya. Engkau adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Mereka yang dalam keadaan tak berdaya tidak Engkau biarkan. Tetapi dengan kasih-Mu Engkau melindungi dan menolong mereka. Oh Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami. Tuhan Yesus, kota benteng kubu pertahanan kami. Kepadamu kami berlindung. Kepadamu kami berteduh. Di dalam Engkau kami mengalami damai yang sejati. Tuhan Yesus, lindungilah kami. Saudara-saudari, mari kita mohon perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Karena sesungguhnya Dia bersikap peduli kepada orang yang tidak berdaya. Mari kita berdoa. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Tuhan Yesus, Engkau selalu bersikap peduli kepada mereka yang menderita. Yang buta Engkau celikkan, yang lumpuh Engkau buat mereka berjalan, yang bisu Engkau buat mereka berkata-kata. Mereka yang susah Engkau hiburkan. Karena sesungguhnya belas kasihan-Mu sungguh tidak terbatas. Kalau Tuhan yang penuh dengan limpah belas kasihan itu, yang menolong kami, yang memegang hidup kami tidak khawatir tentang apapun juga. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, selalu tersedia pertolongan. Tuhan, kepadamu kami menyerahkan semua kekhawatiran, karena Engkaulah yang memelihara hidup kami. Ya Tuhan Yesus, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran dalam jiwa kita kepada Tuhan Yesus. Dia peduli kepada kita. Mari kita berdoa.
Ia membebaskan para tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi para pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Tuhan Yesus, orang yang terimpit Engkau bebaskan, mereka yang terpenjara Engkau merdekakan. Sesungguhnya Tuhan tempat kami mengadu, kalau kami terimpit ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kami terinjak ada pertolongan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau mengulurkan tangan mengangkat beban dalam hidup ini. Beban yang menindas hidup kami. Tuhan, di dalam Engkau ada kemerdekaan. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan beban yang mengimpit hidup kita dengan menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Dia ada kelepasan dan kemerdekaan. Mari kita berdoa. Hujan yang melimpah Kau curahkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang itu, sehingga kawanan-Mu menetap di sana. Tuhan Yesus, Engkau bersedia memulihkan mereka yang hidup di tengah kesukaran. Engkau bersedia memulihkan pengharapan mereka. Di dalam Engkau ada pengharapan. Tuhan, Engkau sanggup mengubah tempat yang gersang menjadi tempat yang penuh dengan air. Tempat yang penuh dengan kesukaran, Engkau pulihkan menjadi tempat di mana ada kemerdekaan dan pujian kepadamu. Oh Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami tidak berputus asa. Karena Tuhan yang pegang masa depan dan merencanakan hari esok kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli. Tuhan yang limpah dengan kasih. Tuhan Yesus, tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Dia bersedia memulihkan pengharapan kita. Mari kita berdoa.
Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kebutuhan-kebutuhan kami tidak Engkau abaikan. Engkau memenuhinya. Engkau mencukupkan semua yang kami perlu. Sehingga kami dapat berkata, kalau Tuhan gembala kami, takkan kekurangan kami. Semua yang kami perlukan Tuhan penuhi. Semua yang menjadi keperluan dalam hidup Tuhan tidak abaikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus Gembala yang baik. Kami mohon Engkau yang menyertai dan menuntun hidup kami. Dalam penyertaan-Mu kami Engkau cukupkan. Dalam tuntunan-Mu kami hidup di dalam jalan yang limpah dengan kehidupan. Mari Tuhan Yesus, sertai dan tuntun hidup kami di jalan-jalan-Mu. Saudara-saudari, mari kita memohon agar Tuhan Yesus Gembala yang baik itu menuntun dan menyertai hidup kita di setiap keadaan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Tuhan Yesus, ketika kami berbeban berat, sesungguhnya Tuhan tidak tinggal diam. Engkau bersedia menanggungnya bagi kami. Dan kalau Tuhan yang menanggung beban kami, maka kami tidak perlu merasa takut dalam hidup ini. Karena sesungguhnya Tuhan tidak biarkan kami berjalan seorang diri dan menanggung beban seorang diri. Di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam Engkau ada pengharapan. Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada kemenangan dan sukacita yang limpah. Kepadamu kami menyerah dan memohon pertolongan. Saudara-saudari, mari kita memohon pertolongan Tuhan bagi rumah tangga kita. Pertolongan Tuhan bagi pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan bagi kesehatan kita. Dan memohon pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang kita ingin doakan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang limpah dengan belas kasihan, yang limpah dengan kebaikan, dan yang limpah dengan kemurahan. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami datang mengharap tahta kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, ulurkan belas kasihan-Mu, limpahkan kebaikan-Mu, dan curahkan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Angkat semua beban dalam hidup ini. Buat semuanya menjadi baik seperti yang telah Engkau kerjakan selama di waktu yang lalu. Bukankah Engkau yang sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan, kegelapan menjadi terang, kehambaran menjadi kemanisan? Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada pengharapan. Engkau sanggup menjadikan semuanya indah pada waktumu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau selalu bertindak tepat pada waktunya. Dengan berharap kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan beban dalam hidup ini. Dengan berharap kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan pergumulan hidup kami. Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, selamatkan negeri kami, lindungi Indonesia. Tuhan, jaga Indonesia dari semua bencana dan orang-orang yang berniat buruk. Tuhan, lindungi negeri kami. Pakai pemerintah kami, aparat keamanan, TNI Polri, untuk menjalankan tugas mereka, mengayomi dan membawa sejahtera-Mu atas negeri ini. Pakailah gereja-Mu menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Menjadi terang di tempat yang gelap, membawa banyak orang untuk mengenal bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sejati, Allah yang benar. Tuhan Yesus, kami percaya doa yang kami panjatkan sesuai dengan kehendak-Mu tidak akan sia-sia. Kami mengalaskan doa kami dalam firman-Mu dan menyerahkannya kepada-Mu di dalam nama-Mu, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.